Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Indriastuti dengan NIM 22010016. Saya dari Prodi D3 Perminyakan Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas teknik pemboran 2 yang bertemakan well control. Oke, di sini outline yang akan kita bahas ada introduction mengenai well control itu sendiri. Yang kedua ada primary, secondary, and tertiary well control. Lalu yang ketiga ada blowout preventer stack. Lalu yang keempat ada kick detection equipment. Next. Nah, di sini ada introduction. Kita akan mengenalkan tentang apa itu well control. Nah, well control sendiri adalah prosedur untuk menjaga tekanan pada formasi terbuka yang terkena lubang sumur. Nah, untuk mencegah ataupun mengarahkan fluida masuk ke formasi ke dalam lubang sumur. Jadi, well control itu sendiri ada dua. Yang pertama ada overbalance, yaitu untuk tekanan formasi hidrostatik lumpur itu harus lebih besar dari tekanan formasi. Nah, yang kedua ada underbalance, yaitu tekanan hidrostatik lumpur itu harus lebih kecil dari tekanan formasi. Hal itu semua dilakukan untuk mencegah terjadinya kick. Nah, seperti gambar yang ada di sini. Nah, gambar di sini itu merupakan rig yang terbakar. Nah, kenapa bisa? Salah satunya bisa karena terjadinya kick yang tidak dapat ditanggulangi lagi hingga terjadilah blowout. Nah, ataupun semburan liar. Nah, jika sudah seperti itu, maka itu kejadian yang sudah fatal sehingga bisa mengakibatkan rig itu meledak. Oke, next. Nah, di sini kita akan membahas tentang primary well control. Nah, apa sih itu primary well control? Nah, primary well control itu sendiri adalah tekanan hidrostatik fluida yang lebih besar daripada tekanan formasi. Nah, jika tekanan hidrostatik itu lebih kecil dari tekanan formasi, maka fluida formasi dapat masuk ke dalam lubang sumur. Nah, itulah yang dinamakan kick. Lalu, tekanan hidrostatik itu tidak hanya harus lebih besar dari tekanan formasi, tetapi juga tekanan hidrostatik tidak boleh melebihi gradien rekahan. Jika tekanan hidrostatik atau lumpur yang di dalam lubang itu terlalu berat, maka menyebabkan lubang tersebut itu pecah, lubang sumurnya itu pecah yang akan mengakibatkan loss circulation. Jadi sirkulasi lumpurnya itu loss masuk ke dalam lubang formasi. Oke, next. Nah, di sini yang kedua ada secondary well control. Nah, secondary well control itu sendiri artinya yaitu blowout preventer atau BOP yang digunakan untuk mencegah keluarnya fluida dari lubang sumur. Nah, agar dapat menggunakan BOP ini secara efektif dan maksimal untuk mengontrol sumur, penting untuk meminimalkan masuknya fluida masuk ke dalam lubang sumur dengan deteksi kick itu tadi yang sudah saya jelaskan awal tadi. Kita harus mendeteksi kick itu lebih cepat dan harus sigap untuk menutup sumur menggunakan BOP preventer ini. Oke, next kita akan membahas tentang yang ketiga, tertiary well control. Nah, apa sih itu tertiary well control? Nah, tertiary well control itu adalah metode khusus yang digunakan untuk mengendalikan sumur juga. Nah,
tertiary well control ini dilakukan ketika pengendalian sumur primary dan secondary tadi sudah tidak bisa menangani semburan atau kick tersebut. Jadi tertiary well control ini adalah pilihan terakhir jikalau primary dan secondary well control itu sudah tidak bisa menanganinya. Nah, berikut ini adalah contoh pengendalian sumur tersier. Yang pertama, mengebor sumur pelepasan untuk mengenai sumur yang sedang mengalir di sebelah dan memastikan sumur itu mati dengan lumpur yang berat. Jadi kita mengebor sumur pelepasan untuk mengenai sumur yang sedang mengalir di sebelahnya dan mematikan sumur tersebut dengan lumpur yang berat. Lalu yang kedua, pembunuhan dinamis dengan memompakan lumpur secara cepat dan mengendalikan sumur dengan kecepatan sirkulasi yang setara. Nah, jadi ini kita memompakan lumpur berat untuk membunuh ataupun mematikan sumur tersebut. Lalu yang ketiga, kita memompa barit atau galm untuk menyumbat lubang sumur agar aliran itu berhenti. Nah, lalu yang keempat, memompa semen untuk menyumbat lubang sumur. Jadi tertiary well control ini itu sendiri tugas utamanya itu mematikan sumur ataupun menutup lubang sumur agar aliran tersebut berhenti. Oke, next. Nah, di sini kita akan membahas BOP preventer stack. Nah, di sini adalah gambar BOP. Nah, fungsi utama dari BOP itu yaitu mencegah semburan liar yang berfungsi menutup lubang bor ketika terjadi kick. Nah, blowout terjadi karena masuknya fluida formasi yang tidak bisa dikendalikan atau tak terkendalikan ke permukaan. Jadi, terjadinya blowout itu adalah kick yang tidak terkendalikan lagi untuk pada akhirnya menyembur ke permukaan. Nah, blowout biasanya diawali dengan adanya kick. Jadi blowout itu biasanya tuh ada tanda-tanda sebelum terjadinya blowout itu adalah terjadinya kick dulu. Nah, yang merupakan suatu intrusi fluida formasi bertekanan tinggi ke dalam lubang bor. Nah, BOP ini seperti gambar yang di sini ini itu dipasang setelah casing permukaan. Oke, next. Nah, di sini ada annular preventer. Nah, ini adalah gambar annular preventer. Apa sih fungsi annular preventer? Nah, fungsinya adalah perangkat mekanis yang berfungsi untuk menutup lubang anulus, mengendalikan dan memantau sumur migas untuk mencegah terjadinya semburan liar atau blowout. Dan annular preventer itu berisi rubber packing element yang dapat menutup lubang anulus, baik lubang di dalam keadaan kosong ataupun ada rangkaian pipanya. Nah, jadi di sini tuh ada rubber packing yang dapat menutup ketika ada air formasi yang akan masuk. Nah, mau ada pipa ataupun tidak ada pipa di dalam lubang bor. Oke, next. Nah, di sini ada ram preventer. Nah, ram preventer itu sendiri berfungsi untuk menutup lubang anulus maupun ada pipa tertentu atau dalam keadaan tidak ada pipa bor di dalam lubang sumur. Nah, jenis-jenis ram preventer itu biasanya ada 3. Nah, di sini tuh ada pipe ram. Pipe ram nih yang di paling bawah ini itu digunakan untuk menutup lubang bor pada waktu rangkaian pipa bor ada di dalam lubang bor.
Nah, jadi ketika akan terjadinya blowout dan di dalam lubang sumur itu ada pipa, maka kita akan menggunakan metode ram type pipe ram. Nah, ini. Lalu kita ke blind ram. Nah, ini dia blind ram yang ke atas nih. Nah, itu fungsinya yaitu peralatan tersebut tuh digunakan untuk menutup lubang bor pada rangkaian pipa bor yang tidak ada di dalam lubang bor. Jadi, blind ram ini tuh digunakan pada saat di dalam lubang bor tersebut tidak ada pipa. Lalu yang ketiga ada sirep. Nih, yang di tengah itu digunakan untuk memotong drill pipe atau memotong pipa sehingga lubang bor kosong atau dalam keadaan open hole ya, itu digunakan terutama pada biasanya tuh di offshore. Nah, itulah sirem sebagai fungsi blowout preventer ya. Nah, jadi biasanya itu metode sirem ini paling terakhir digunakan karena mengingat harus memotong pipa, sedangkan di situ tuh pipa itu merupakan peralatan yang cukup mahal, memerlukan kos yang tinggi, maka pilihan sirem itu hanya digunakan untuk urgency atau sudah menjadi pilihan terakhir yang bisa digunakan. Seperti itu. Oke, next. Kita masuk ke BOP preventer stack akumulator. Nah, akumulator ini biasanya tuh ditempatkan berjarak sekitar 100 meter dari rig. Akumulator ini bekerja pada BOP stack dengan high pressure hydraulic. Nah, atau bisa disebut saluran hidrolik bertekanan tinggi. Nah, pada saat terjadinya kick, kru dapat dengan cepat menutup BOP dengan menghidupkan kontrol pada akumulator atau pada remote panel yang terletak pada lantai bor. Unit akumulator dihidupkan dengan pada saat keadaan darurat, yaitu menutup BOP stack. Nah, jadi fungsi dari akumulator ini itu sebagai tekanan hidraulik untuk menutup BOP stack tadi. Jadi untuk menggerakkan sirem, pipe ram, nah itu bisa menggunakan akumulator ini. Oke, next. Nah, di sini ada gambar cuk manifold. Nah, cuk manifold itu merupakan kumpulan fitting dengan beberapa outlet yang dikendalikan secara manual ataupun otomatis. Bekerja pada BOP stack dengan high pressure line disebut cuk line. Bila cuk manifold dihidupkan, membantu menjaga back pressure atau tekanan balik. Nah, tekanan balik dalam lubang bor untuk mencegah terjadinya intrusi fluida formasi. Lumpur bor dapat dialirkan dari BOP stack ke sejumlah valve yang membatasi aliran dan langsung ke reserve pit. Mud gas separator atau mud conditioning area back pressure dijaga sampai lubang bor dapat dikontrol kembali. Nah, ini tuh berguna untuk menjaga tekanan balik. Jadi ini tuh nanti ketika kita membutuhkan mengalirkan lumpur ataupun apa bisa menggunakan ini cuk manifold ini dengan kita memutarnya seperti itu. Oke, next. Nah, ini dia apa sih itu kick? Apa itu kick? Nah,
Kick sendiri adalah salah satu kondisi di mana fluida formasi telah masuk ke dalam lubang sumur, yang mana nantinya jika tidak ditangani menyebabkan fluida tersebut akan mendorong isi lubang yang ada di dalam lubang sumur hingga ke permukaan, dengan kata lain semburan liar atau blowout tadi. Nah, jadi di dalam ilustrasi di gambar ini, di sini nih adalah rekahan formasi. Ini dan ini. Nah, ketika air yang ada di sini dapat masuk ke dalam lubang bor, lubang sumur ini dengan tekanan yang tinggi sehingga mendorong untuk naik ke permukaan. Nah, mendorong naik ke permukaan hingga menyembur, itulah yang dikatakan blowout. Nah, ada dua sistem untuk mendeteksi adanya kick. Terjadinya kick itu kita dapat mendeteksinya dengan dua alat, yaitu yang pertama ada totalizer volume pit dan flow indicator. Nah, apa sih alat-alat itu? Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Totalizer volume pit adalah perangkat yang digunakan untuk memantau volume lumpur dan laju alirannya saat pengeboran itu berlangsung, tripping, ataupun casing. Nah, alat tersebut memberikan pembacaan atau informasi yang menunjukkan volume total cairan pengeboran yang tertahan di permukaan. Jika nanti totalnya itu meningkat atau mengalami peningkatan, bukan karena teknisi lumpur yang menambahkan lumpur tersebut, maka itulah ada tandanya terjadinya kick. Jadi, jika volume lumpur itu meningkat atau mengalami peningkatan tanpa adanya teknisi yang menambahkan, nah itulah tanda-tanda terjadinya kick. Oke, next. Nah, ini alatnya ya, alat totalizer volume pit. Lalu kita next. Nah, yang kedua ada flow indicator. Nah, seperti gambar di sini ya, indikator ini. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur laju aliran cairan ataupun gas yang mengalir melalui pipa ataupun sistem drainase dalam jangka waktu tertentu. Nah, faktor indikator dapat mengukur volume, kecepatan, massa cairan ataupun gas, dan pengukuran ini dapat digunakan untuk menentukan aliran massa, tekanan absolut, tekanan diferensial, dan viskositas sekalipun. Nah, jadi alat di samping ini sangat berfungsi untuk mengukur volume ataupun kecepatan yang ada di dalam lubang sumur. Oke, sekian presentasi materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam saya menyampaikan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.